Di balik kemegahan dinasti Ming tahun 1368 sampai 1644, tersembunyi kisah kelam Kaisar Jiajing 1527 sampai 1567. Terobsesi dengan keabadian, dia terbuai dengan keyakinan bahwa meminum darah menstruasi perawan akan memberinya kunci untuk hidup abadi. Obsesi ini menjadikannya salah satu tiran paling kejam dalam sejarah China. Kekejaman Jiajing tidak hanya menyiksa para gadis, tetapi juga membawa tragedi bagi dirinya sendiri. Aduh, kok serem banget ya fans? Penasaran dengan kisahnya fans? Tonton video ini sampai selesai ya fans, biar kamu nggak salah paham. Selamat datang di channel Mahsirin Tamsri. Jangan lupa untuk subscribe channel ini agar bisa terus berkembang. Jangan lupa klik tombol like dan juga loncengnya ya. Mimin akan kasih info-info yang menarik buat kamu-kamu semua tentang berbagai macam adat budaya tradisi yang ada di belahan dunia ini, yang mungkin bisa bikin kamu geleng-geleng kepala atau mungkin bikin kamu takjub. Oke, kita langsung aja ya fans. Pada tahun 1542, sekelompok selir yang muak dengan kekejamannya berusaha membunuhnya dengan mencekiknya dengan pita rambut. Meskipun mereka gagal, Jiajing membalas dendam dengan keganasan yang tak tertandingi, mengeksekusi para selir dan seluruh keluarganya. Darah menstruasi dan obsesi keabadian. Widih, biar awet paling fans. Dinasti Ming yang memerintah China selama hampir 300 tahun, 1368 sampai 1644, dikenal dengan era keemasannya di awal abad ke-15. Di balik kemegahan porselen Jingdezhen yang indah, sutra yang halus dan lukisan kuas yang memukau, tersimpan cerita kelam tentang kekejaman dan kesadisan para kaisarnya. Salah satu contoh paling mengerikan adalah ritual darah menstruasi Kaisar Jiajing. Pelansir Mail Online, Jiajing, Kaisar ke-11 Ming, naik tahta pada tahun 1521. Terobsesi dengan pencarian keabadian, dia terbuai dengan keyakinan bahwa meminum darah menstruasi perawan akan memberinya kunci untuk hidup abadi. Widih, apa nggak gijik ya fans? Gimana menurutmu? Tulis di kolom komentar ya. Obsesi ini menjadikannya salah satu tiran paling kejam dalam sejarah China. Selama 46 tahun masa pemerintahannya, Jiajing memerintahkan ribuan gadis muda untuk dibawa ke kota terlarang. Gadis-gadis ini dipaksa menjalani hidup yang mengerikan, dikurung di harem, dan hanya diberi makan mulberry dan embun untuk menjaga kemurnian tubuh mereka. Banyak yang meninggal karena kelaparan dan penyiksaan. Darah menstruasi para gadis dikumpulkan dengan kejam dan diberikan kepada Jiajing dalam bentuk ramuan. Dia meminumnya dengan penuh keyakinan, meskipun para tabib istana memperingatkannya tentang bahaya kesehatan yang ditimbulkan. Akhir tragis, ritual darah menstruasi ini tidak hanya menyiksa para gadis tetapi juga membawa tragedi bagi dirinya sendiri. Pada tahun 1542, sekelompok selir yang muak dengan kekejamannya berusaha membunuhnya dengan mencekiknya dengan pita rambut. Meskipun mereka gagal, Jiajing membalas dendam dengan keganasan yang tak tertandingi, mengeksekusi para selir dan seluruh keluarga mereka. Tuh kan, kapok nggak tuh? Kekejaman Jiajing tidak berhenti di situ. Dia menjadi semakin paranoid dan tidak percaya dengan siapapun, termasuk para pejabatnya. Pemerintahannya diwarnai dengan korupsi dan ketidakmampuan, dan pemberontakan mulai muncul di seluruh kekaisaran. Dinasti Ming akhirnya runtuh pada tahun 1644, mengakhiri era keemasannya dengan tragedi. Kaisar Jiajing yang menghabiskan masa pemerintahannya dengan terobsesi pada ritual darah menstruasi dan kesenangan hedonistik, dikenal sebagai salah satu penguasa paling kejam dan tidak kompeten dalam sejarah China. Kisah Kaisar Jiajing dan obsesinya pada darah menstruasi menjadi pengingat kelam tentang sisi gelap kekuasaan dan konsekuensi dari obsesi yang tak terkendali. Di balik kemegahan dinasti Ming tersembunyi cerita tentang kekejaman dan tirani yang tak terimbangkan. Kekejaman Jiajing yang ritual darah menstruasi yang mengerikan itu menandai akhir era keemasan dinasti Ming dan meninggalkan jejak kelam dalam sejarah China. Dinasti Ming Tiongkok berlangsung selama 276 tahun, 1368 sampai 1644 Masehi. Dinasti ini membawa Tiongkok menjadi negara adidaya di dunia, melakukan ekspedisi laut besar sebelum Christopher Columbus, dan memproduksi buku sebelum penemuan mesin cetak di Inggris.
Meskipun dinasti Ming dipuji karena stabilitas dan inovasinya, terdapat sisi gelap yang sangat mengerikan dan jarang diketahui. Kekejaman para kaisar Ming tidak mengenal batas, dan secara khusus ditargetkan pada selir-selir kekaisaran. Beberapa kaisar Ming memiliki lebih dari 900 selir. Banyak di antaranya telah diculik dari rumah mereka dan dilarang meninggalkan penjara berlapis emas mereka, kecuali ketika mereka dipanggil ke tempat tidur kaisar, kata Veronica Parkes dalam tulisannya di laman Ancient Origins. Praktek pengikatan kaki Changsu terhadap wanita sangatlah populer pada masa itu. Hal ini membuat para wanita menderita pincang dan tak dapat melarikan diri. Bahkan, untuk berjalan ke kamar kaisar, mereka harus digendong dalam keadaan telanjang. Duh, kasihan banget ya fans. Sang pendiri dinasti Ming yang penuh obsesi. Pendiri dinasti Ming adalah Kaisar Hongwu. Dia dianggap sebagai salah satu kaisar Tiongkok yang paling penting dan berpengaruh. Kisah hidupnya berawal dari seorang biksu miskin yang mengembara di Tiongkok. Seiring berjalannya waktu, ia menjadi salah satu panglima perang paling kuat di Asia. Pada tahun 1368, ia berhasil mengusir penjajah Mongol yang telah menguasai Tiongkok selama 1 abad. Peristiwa inilah yang menjadi cikal bakal berdirinya dinasti Ming. Namun, kekejamannya tidak hanya di medan perang. Di balik pintu harem yang rapat, para selir tak hanya dikebiri kebebasannya saja, namun juga menerima berbagai penyiksaan. Untuk terus mengendalikan mereka, bahkan setelah kematiannya, dia memulai tradisi di mana para selir akan dibunuh, dipaksa bunuh diri, atau dikubur hidup-hidup di samping kaisar yang meninggal, ungkap Veronica. Baik Yongle maupun Kaisar Hongxi, dua penerus Kaisar Hongwu, melanjutkan tradisi mengerikan ini. Untungnya, Kaisar Zhengtong menghapuskan praktik ini dalam surat wasiatnya pada tahun 1464, sehingga selir-selir kaisar lainnya hanya perlu takut kehilangan dukungan daripada kehilangan nyawa mereka. Pembantaian massal di kota terlarang. Kaisar Yongle terkenal karena menciptakan ibu kota kedua bagi Tiongkok selain Lanqing dan menamainya Beijing seperti yang masih disebut sekarang. Di tempat ini, ia membangun kota terlarang, Istana Kekaisaran Tiongkok di Beijing yang berlangsung dari tahun 1420 sampai dengan 1912. Masa pemerintahannya membawa perpaduan reformasi militer, ekonomi, dan pendidikan dalam gaya pemerintahannya yang diktator. Namun, tindakan kekejamannya sangat banyak dan didokumentasikan dengan baik. Pada tahun 1421, tak lama setelah Yongle meresmikan kota terlarang pada hari tahun baru, ada desas-desus bahwa salah satu selir kesayangan kaisar telah bunuh diri karena berselingkuh dengan Kasim Istana akibat impotensi yang diderita kaisar. Wede, gak bisa terbang tuh burung ahai. Veronica menjelaskan karena merasa terhina, kaisar mulai bekerja untuk membungkam semua orang yang mengetahui situasi tersebut, serta semua orang yang terlibat. Dia mengatakan kepada seluruh istana bahwa selir yang dimaksud telah diracuni. Dia kemudian mengumpulkan 2.800 wanita dari harem ini dan mereka semua dieksekusi dengan cara dipenggal. Dalam eksekusi massal ini, gadis-gadis yang seumurnya 12 tahun dihukum mati. Meskipun tidak ada catatan resmi mengenai pembantaian ini, namun ada catatan tertulis dari salah satu selirnya, Lady Kui, yang saat itu sedang berada di luar istana. Tak lama setelah itu, Lady Kui serta 15 selir kaisar yang tersisa digantung pada jerat sutra putih di hala kota terlarang pada hari pemakaman Yongle. Obsesi Kaisar Ming yang lain. Penguasa Ming yang ke-10 Zhengde yang naik tahta pada tahun 1505, bosan dengan selir dan terobsesi dengan kehidupan warga biasa. Dia akan mengendap di malam hari, menyamar, dan sering mengunjungi tempat pelacuran setempat. Namun, hal ini tidak menghentikannya untuk mengumpulkan begitu banyak selir. Konon katanya, banyak di antaranya yang mati kelaparan karena tidak cukup makanan untuk memberi mereka makan atau ruang untuk menabung mereka. Penggantinya, Jia Jing, terobsesi dengan menemukan obat manjara untuk memberikan kehidupan yang abadi. Dia percaya bahwa bahan utama dalam obat manjara tersebut adalah darah menstruasi para perawan. Selama masa pemerintahannya, ia memerintahkan agar ribuan gadis dikumpulkan dan dibawa ke kota terlarang untuk dipanen. Untuk memastikan bahwa tubuh mereka suci, makanan mereka dibatasi pada mulberry dan embun. Banyak yang mati kelaparan akibat diet yang kejam ini. Di antara kekejaman itu, menurut Veronica, ada satu kaisar Ming yang membatasi sikapnya dan tidak pernah didokumentasikan sebagai orang yang kejam terhadap anggota istananya, yaitu Hongxi, Kaisar Ming yang ke-9.
Dia hanya memiliki 2 permaisuri, satu demi satu, dan tidak ada dokumentasi yang menunjukkan bahwa dia kejam, menyiksa, atau jahat seperti Kaisar Ming lainnya. Oke fans, segini dulu info fakta-fakta unik dari belahan dunia ini. Jika kamu suka dengan video ini, klik tombol like-nya ya fans. Terus dukung selalu channel ini dengan subscribe agar terus berkembang. Kill tombol loncengnya biar kamu nggak ketinggalan video-video terbaru dari Mimin. Oke, bye-bye fans.